Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Baru-baru ini kita semua sudah menonton atau sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi dosen tahun 2021. Tentunya pada tahun 2021 pelaksanaan Serdos dilakukan dengan sistem SMART atau tagline-nya adalah SMART, Simple, Modern, More Innovative, Accountable, Responsive, dan Transparan. Itu tagline yang diberikan oleh Kemdikbud berkaitan dengan Serdos tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulaskan kembali atau menjelaskan kembali dan memberikan informasi kepada masyarakat, kepada halayak, kepada para dosen, kepada para kolega yang masih membutuhkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Serdos, terutama bagi Bapak Ibu dosen pemula atau dosen baru yang baru 2 tahun menjadi dosen, maka patut untuk menyimak video ini sampai selesai. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang tahapan-tahapan Serdos 2021 menggunakan tagline SMART. Tapi sebelumnya lihat yang satu ini. Pelaksanaan Serdos tentu dilaksanakan hampir setiap tahun sesuai dengan amanat undang-undang, sesuai dengan amanat PP 37 tahun 2009 bahwa syarat dosen diberikan sertifikat pendidik itu ada 3. Yang pertama adalah memiliki pengalaman kerja sebagai dosen selama 2 tahun. Yang kedua, memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli. Dan yang ketiga adalah lulus sertifikasi dosen. Maka untuk bisa lulus sertifikasi dosen tentu ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui melaksanakan tahapan-tahapan dari proses sertifikasi dosen. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman menjadi dosen 2 tahun, kemudian Bapak Ibu memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli, maka Bapak Ibu tinggal 1 langkah lagi untuk bisa mendapatkan sertifikat pendidik, yaitu lulus sertifikasi dosen. Lulus sertifikasi dosen harus melalui tahapan-tahapan. Kalau dulu namanya ada D1, D2, D3, D4, baru D5 lolos atau dikatakan lulus sertifikasi dosen. Tapi pada tahun 2021 untuk lulus sertifikasi dosen hanya melalui 3 tahapan. Tahapan pertama, ada tahapan kedua, ada tahapan ketiga. Pada tahapan pertama, ini merupakan tahapan awal bagi Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah penyusunan awal portofolio dosen. Kemudian yang kedua, penetapan calon dosen yang disertifikasi sebagai dosen yang disertifikasi. Untuk tahap pertama ini sudah ada bisa menyesuaikan dengan keberadaan yang ada di sistem. Kemudian pada tahap kedua, nanti untuk penyusunan awal portofolio akan saya sampaikan setelah saya menjelaskan tentang tahapan-tahapannya. Untuk tahapan kedua, yaitu penilaian persepsional. Jadi sama dengan tahun-tahun sebelumnya, penilaian persepsional mulai dari mahasiswa, kemudian dosen sendiri, kemudian dari atasan. Kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen PDD UKT-PT atau kalau dulu namanya deskripsi diri. Ini prinsipnya sama dengan deskripsi diri, tetapi formatnya yang berbeda.
nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan di video yang lain berkaitan dengan bagaimana cara membuat PDD, UKT, PT atau membuat deskripsi diri menggunakan visual, baik itu menggunakan video. Kemudian tahap kedua yang nomor 3 adalah pengajuan penilaian eksternal oleh lembaga atau oleh pimpinan kampus. Sehingga tahap kedua ini ada penilaian persepsional, ada penyusunan dokumen, dan yang ketiga adalah pengajuan penilaian eksternal oleh lembaga atau oleh pimpinan lembaga. Dan yang tahap ketiga adalah ada proses penilaian PDD, UKT, PT oleh asesor, yang itu biasanya diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki akreditasi A dan seterusnya. Kemudian penentuan kelulusan di tahap ketiga, dan yang terakhir adalah penerbitan sertifikat. Oleh karena itu, pada tahapan Serdos, maka yang paling penting ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap 1, itu penyusunan portofolio dosen, yang itu terdiri dari sekitar 8 isian portofolio yang harus diisi oleh dosen yang akan mengikuti Serdos. Yang kedua adalah ketika sudah portofolio sudah diisi, portofolio sudah lengkap, portofolio sudah dilengkapi semua secara keseluruhan, maka ada proses penetapan calon dosen yang disertifikasi menjadi dosen yang disertifikasi. Setelah lulus tahap 1 ini, maka kemudian dosen yang bersangkutan atau dosen yang disertifikasi masuk ke tahap kedua untuk mengisi penilaian persepsional. Penilaian persepsional biasanya menggunakan sistem seperti tahun-tahun sebelumnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang kemarin tidak lulus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan penilaian persepsionalnya. Atau bagi Bapak Ibu yang baru melaksanakan sertifikasi dosen atau yang eligible pada tahun 2021, maka perhatikan tentang penilaian persepsional, karena kesalahan di dalam proses penilaian persepsional itu juga bisa mengakibatkan ketidaklulusan di dalam pelaksanaan Serdos. Kemudian menyusun PDD UKT PT ini menyusun secara lengkap dengan menggunakan video yang itu direkam, kemudian disampaikan, dimasukkan ke dalam link yang linknya bisa dilihat atau bisa diakses oleh masyarakat luas. Dan setelah lengkap semuanya, maka pimpinan lembaga mengirimkan untuk dinilai secara eksternal. Nah, itu tahapan-tahapan Bapak Ibu di dalam proses pelaksanaan Serdos berbasis smart ini. Sebenarnya kalau dilihat dari tahapan-tahapan ini sangat mudah sekali. Kalau dulu kan menggunakan D1, D2, D3, baru dari D3 itu berproses. D3 berproses, kemudian D4 itu juga berproses, kemudian bisa baru masuk ke D5 pengisian DD dan seterusnya. Tetapi hari ini lebih simpel, lebih gampang sebenarnya, lebih mudah untuk bisa dilakukan karena tahapan-tahapannya sangat jelas sekali. Sesuai dengan kriteria yang ada, kemudian nanti tinggal menyesuaikan di dalam proses pengisian portofolionya. Hanya saja memang ada tambahan-tambahan di portofolio itu yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu calon dosen yang disertifikasi atau Bapak Ibu yang sudah masuk tahap 1 menjadi dosen yang disertifikasi. Sehingga tambahan-tambahan itu memang ada tambahan yang mungkin bagi Bapak Ibu dosen, misalnya seperti pekerti dan AA itu juga masuk ke dalam proses penilaian portofolionya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada tahapan pelaksanaan Serdos tahun 2021 dengan tagline SMART. Semoga Bapak Ibu yang sudah eligible bisa menyiapkan penilaian portofolionya secara lengkap, secara komprehensif semuanya, sehingga nanti ketika sudah masuk ke dalam tahap proses pelaksanaan Serdos, Bapak Ibu tinggal mengisi dan mengupload. Ingat satu lagi, Bapak Ibu harus terus melakukan update di Sister, karena Serdos itu hari ini sudah terintegrasi dengan Sister.
Jadi basis sister itu perlu untuk Bapak Ibu lengkapi secara lengkap, selengkap-lengkapnya. Karena itu nanti bisa diimpor dari sister, bisa diambilkan dari sister. Oleh karena itu Bapak Ibu dosen, bagi Bapak Ibu dosen yang baru juga, atau bagi Bapak Ibu dosen yang kemudian kemarin masih kurang lengkap di sister, segera lakukan update atau upgrade di sister. Lengkapi semua penelitian, pendidikan, pengajaran, pengabdian, atau penunjang Bapak Ibu yang memungkinkan untuk bisa dinilai atau bisa menjadi bagian dari penilaian Serdos. Karena di sister itu sangat lengkap sekali. Bapak Ibu perlu setiap hari atau perlu setiap minggu atau setiap bulan minimal Bapak Ibu menengok atau melihat sister Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah punya tambahan pengajaran atau pendidikan atau penelitian atau pengabdian, silakan Bapak Ibu langsung tambahkan di sisternya, karena kuncinya juga ada di sister. Sister yang bagus insya Allah akan mendukung proses pelaksanaan Serdos Bapak Ibu di tahun 2021. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya jika sudah subscribe. Semoga bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi kita semua. Terus berbuat dan produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.